Nah, yang kedua ini tentang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada sama kita takutan lawan makhluknya. Takutan kita lawan Allah ada sama kita takutan lawan makhluknya. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita takutan, maka semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bila kita takut lawan makhluk, nah maka semakin kita takutan, semakin kita menjauh daripada makhluk tersebut. Ini bedanya kita takutan lawan Allah, lawan kita takutan lawan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita takutan lawan Allah, semakin takutan, maka semakin kita berparah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita patuh dengan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila kita takutan lawan makhluk, nah maka semakin kita takutan, semakin kita berjauh daripada makhluk tersebut. Takutan lawan polisi, ya, bawa kendaraan, berhelm kada. Semakin kita takutan lawan polisi tadi, semakin kita menjauh daripada tempat razia kita. Ya kan? Itu takutan lawan makhluk. Apalagi ada salah pula. Semakin takutan, semakin kita menjauh, lari daripada makhluk tersebut. Takutan lawan hantu itu pula. Ya kan? Maka semakin takutan, semakin menjauh. Jalan tengah malam, ya kan? Harinya ada hujan pinamuring pisan. Lalu di jalan itu ada nama garang-garang, padahal kalaras suara, campur angin. Karena gelap, karena kadap, dikira hantu mancarucung bukan. Semakin takutan, semakin laju bukan. Sampai limpuat lawang. Limpuat lawang artinya apa tuh? Ada tak kesana, kalau tuh lewat kepada rumah bukan, saking takutannya. Limpat pada rumah itu. Jadi semakin takutan, semakin menjauh daripada makhluk tersebut. Tapi bila kita semakin takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah maka semakin kita mendekatkan diri lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutan lawan Allah dalam taat ada atau harus takutan. Walaupun dalam perbuatan taat kita tuh ada perasaan takutan. Kenapa takutannya? Takutan kulubina yang disuruh oleh Allah di kada bujur aku gawe. Takutan yang disuruh oleh Allah ini kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam taat saja tuh ada rasa takutan. Sehingga menggawi tang taat tadi baapik bujur-bujur sakira diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam taat saja kita takutan. Namun di dalam taat kita merasa
rasa sudah berisi maqam, berisi kedudukan, berisi rasa seorang kayak dahulunya masuk surga. Nah, maka disinilah orang tersebut akan tertipu. Sehingga inya kayak boleh beramal, malas beramal. Kenapa? Rasa banyak berisi pahala. Lalu mah hitung-hitung aja. Bahkan seorang sehari ini alhamdulillah Jepang waktu itu ke akhirat aja itu banyaknya. Terus syukur memang disyukurin itu, tapi di situ juga jangan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tapi harus ada terselip di situ rasa takutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau waktu yang kita gunakan beribadah tadi ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu menggawi taat tu apik, bujur-bujur, kada sembarangan, kada hanya sekadar tuntung aja, ada. Ini karena hendak tuntung aja kada tahu tarima kada kan. Lalu sembahyang tuh seasing hendak aja. Apalagi orang kada dah, ya kan? Orang kada melihat seorang aja surangan, sembahyang manguput. Allah ya manguput tadi Pak. Karena apa? Karena di situ ada rasa takutannya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rasa takutan itu kita hadirkan saat dalam keadaan kita berbuat taat. Begitu juga ketika ada keinginan untuk berbuat maksiat, maka hendaknya di situ juga lebih kita tekankan rasa takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Takutan dengan azabnya, takutan dengan dosa dan janji siksa yang Allah berikan, sehingga ada wani berbuat maksiat. Dalam keadaan hendak berbuat maksiat itu lebih ditakutanakan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia warahatan aku maksiat di meninggal dunia, namun ada rasa takutan itu lawan Allah taala. Usia aku dicabut dalam keadaan maksiat, usia aku mati dalam keadaan suul khatimah, usia aku mati karena dalam kubur disiksa, dalam akhirat karena mendapatkan azab dari Allah. Nah, lalu disitulah akan menghindari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada wani lawan Allah untuk berbuat maksiat. Maka orang yang seperti ini salah satunya nanti akan mendapatkan kenaungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takutan berbuat maksiat, takutannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan kenaungan pada hari tidak ada kenaungan kecuali kenaungan yang Allah berikan di hari kiamat nanti. Siapa yang 7 dinten? Di antara salah satunya rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Di antara 7 golongan itu adalah seseorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, yang mana perempuannya ini memiliki kedudukan dan kecantikan. Diajak untuk berbuat maksiat, diajak untuk berbuat zina, lalu si laki-laki ini pun mengatakan, inni akhafullah, aku takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang seperti ini nantinya di negeri akhirat akan mendapatkan kenaungan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yaitu kenaungan di bawah arasy-Nya. Saat nanti di mana di hari kiamat itu orang kapanasan, matahari tinggal sejengkal, bahkan saat itu kada baju, kada pakaian, dan bahkan kada sing sandalan. Matahari di atas kepala panasnya nanti. Ayo kita yang saat ini di dunia ini ya, antara kita lawan matahari berapa jaraknya, jauhnya. Itu ya kita tengah hari itu kalusur kepanasan, waktu listrik padam kadang-kadang kau kipas angin lagi, saking panasnya tuh. Itu di dunia aja hanya nah kayak itu jaraknya matahari lawan kita berapa jauhnya. Matahari itu di langit berapa? Pelajaran umum, ketahui banget. Pelajaran umum itu biasa di langit berapa? Matahari itu tak? Hah? Langit berapa tak? Sama ketahui ya kan? Ya pelajaran umum ada tuh antara matahari itu di langit ke berapa langit itu kan? Nah itu saking jauhnya antara matahari lawan kita, itu pun kita merasa kepanasan. Babaju deh kita, bersandal deh kita, jalan di belakang hari kita. Apalagi mungkin negeri akhirat kayaknya, babaju ada, bersandal ada, matahari hanya sejengkal aja. Ayo kayak apa panasnya di hari kiamat kayaknya. Nah adakah kita rasa takutan itu? Nah salah satunya orang ini akan mendapatkan kenaungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat, berbuat zina oleh seorang perempuan. Nah perempuannya itu orangnya bermartabat dan orangnya berisi kecantikan yang luar biasa. Tapi ia sanggup menolak dengan mengatakan ini akhafullah, aku takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba namun kita intinya lumas sugih pula pun kurang-kurang iman kan? Ya kan? Bisa-bisa digoda oleh si perempuan tadi. Nah bisa-bisa melakukan perbuatan maksiat. Bibinya emas pulang, sugih pulang misalnya. Amun bibinya Tuhan, ajak tak boleh jadi itu. Kada hapun misalnya, ya kan ada cocok selera, ini cocok lawan selera itu pulang. Lalu diajak untuk itu, kawainya mengatakan ini akhafullah, itu luar biasa. Aku takutan lawan Allah. Nah itu salah satu yang akan mendapatkan kenaungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kan kayak kisah Nabi Yusuf itu kan. Nabi Yusuf lawan Siti Zulaikha. Nah Siti Zulaikha ini kan gambaran seorang perempuan dzatu mansibin wa jamalin, memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Bini menteri, humas orang mengajak Nabi Yusuf masuk ke kamar Nabi Yusuf, dikunci lawangnya, diajak oleh Siti Zulaikha untuk berbuat mesum, untuk berbuat maksiat, untuk berselingkuh daripada suaminya. Nabi Yusuf takutan, lari. Kita bisa lari menyasar, Nabi Yusuf ini lari takutan daripada fitnah tersebut, sehingga sampai ketika hendak lari tadi ditarik mulai belakang oleh Siti Zulaikha. Tarik menarik sampai di muka pintu, ternyata laki sudah ada di hadapan lawan. Fitnahnya beginian, membalikkan fakta, lalu memfitnah kepada Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf hendak memperkosa dirinya. Nah beginian,
sudah tapalipet nito hendak menjaga nama baik. Nah lalu ia memfitnah kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyelamatkan diri, mengatakan bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan, bahkan mengatakan si perempuan inilah, mama angkat inilah, nah hendak berbuat maksiat. Saling berkekancanan, akhirnya diputuskan oleh Nabi Yusuf dengan menanyakan kepada seorang bayi yang masih kecil yang belum bisa berbicara untuk menjadi saksi. Dibawa bayi tadi, ditakuni oleh Nabi Yusuf, siapa sebenarnya yang berbuat salah ini? Lalu si bayi itu pun mengatakan, ujar si bayi, lihatlah, apabila robeknya pakaian Yusuf itu ada di depan, berarti Yusuflah yang ingin melakukan perbuatan tersebut. Tapi jika robeknya di belakang, maka si perempuan itulah yang ingin melakukan perbuatan tersebut. Masuk akal banget. Bila hendak memperkosa, masa rabit di belakang? Pasti di muka rabit. Nah lalu dilihat, ternyata rabitnya di belakang. Berarti apa tuh? Berarti salah Siti Zulaikha. Nah disinilah namanya Siti Zulaikha itu mau mengangkat dirinya untuk jangan sampai dilecehkan oleh istri-istri pejabat yang lain. Nah kisah Nabi Yusuf ya Bapak Jodoh kan sambil santai waktu. Karena setelah kejadian ini, nah apa tuh namanya biar kita tuh opini gawanya hidup kan? Nah opininya bahwa bini mantri ini jatuh cinta lawan budaknya. Itu dianggap apa? Dianggap hina, dianggap remeh, dianggap hina tadi Pak. Kenapa? Sampai jatuh cinta lawan budaknya itu. Lalu mendengar Siti Zulaikha hal yang demikian, diundanglah istri-istri pejabat itu, bawa ke rumah, berikan buah-buah yang keras. Lalu disediakan pisau oleh Siti Zulaikha masing-masing satu. Nah, mengupas. Saat asik-asik mengupas tadi, disuruhlah oleh Siti Zulaikha Yusuf ini keluar melewati para istri-istri pejabat tersebut. Ketika keluar melihat ketampanan Nabi Yusuf, nah asalnya ngupas buat tadi kada merasa lagi sampai tahiris tangan, saking apa tuh, saking takjubnya, saking terpanaknya, saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nah kada merasa, kada tahu lagi pada tangan yang diiris. Nah asalnya mengiris buah tadi itu kada merasa lagi pada tangan yang diiris. Setelah dibawa disuruh masuk oleh Siti Zulaikha, Nabi Yusuf ini hanya bubuhan bini pejabat tadi merasakan padih tangan tak iris-iris. Disitulah Siti Zulaikha berada seakan-akan di atas angin. Nah, di atas angin, ujar Siti Zulaikha, ikam menyambati aku bahwa kayak ini. Tuh nah ikam ya. Sekalinya hanya melihat Yusuf itu tangan sudah diiris-iris. Aku setiap hari melihat Yusuf itu bagaimana kadang tak iris hatiku lawan Yusuf. Kisahnya bayangkan bukan ikam sekalinya tangan sudah iris. Aku setiap hari. Nah hati pun ungkap tak iris-iris juga melihat ketampanan Yusuf. Akhirnya apa tuh? Istri-istri pejabat tadi pun mereka mengakui bahwa memang ya wajar lah Siti Zulaikha ini jatuh cinta lawan budaknya tadi. Nang asal tadi kan menghina, nang asal tadi kan melecehkan, nang asal tadi kan merendahkan. Masa ini pejabat lawan budak jatuh cinta. Nah kayak itu asalnya. Lalu ketika kenyataannya melihat dasar bungas kurangnya,
فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Nah, hati-hati tuh, jangan diamalkan ya kan? Lupa benar, dilampahakannya. Kalau kayak Nabi Yusuf aja lagi tuh, ya kan? Jadi fitnah jadinya tuh. Nah, jadi itu gambaran seorang laki-laki yang takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala diajak oleh seorang perempuan datu mansibin wa jamalin, yang memiliki kedudukan tinggi dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Nah, akhirnya untuk menutup aib tersebut, ya seakan-akan Nabi Yusuf itulah yang disalahkan. Lalu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Untuk apa jurang membersihkan nama dari istri pejabat ini nih. Sakira jangan jatuh nama pejabat tadi, akhirnya Nabi Yusuf inilah yang diperintahkan untuk masuk ke dalam penjara. Sehingga opininya terbalik, seakan-akan Yusuflah yang mau melakukan zina dengan Siti Zulaikha. Jadi ditutupi itu aibnya tadi, walaupun tadi dengan apa? Dengan penyaksian seorang anak kecil yang baru bisa berpandir, bayi yang masih halus. Nah, sehingga ujar ulama ada beberapa bayi yang masih dalam buaya, yang masih dalam apa namanya? Dalam imbuan, nah kada bisa berbicara tapi sudah bisa berbicara. Ada beberapa bayi, ada yang mengatakan 4 orang, ada yang mengatakan 6 orang, dan bahkan ada ulama mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang. Jadi ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Nah, salah satunya ya anak-anak yang menjadi saksi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dari golongan Nabi. Di antara dari golongan Nabi adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa itu waktu halus baru bisa berpandir, tapi sudah bisa berpandir. Kenapa? Karena beliau mengatakan Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nah, yang menolak daripada sangkaan orang-orang bahwa Siti Maryam itu adalah berbuat zina. Kenapa? Karena melahirkan tanpa seorang laki-laki. Ketika anaknya lahir, yaitu Nabi Isa tadi, lalu disuruh oleh siapa? Oleh Siti Maryam untuk menanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, lalu Nabi Isa itu pun bisa berbicara saat itu, mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bukanlah hasil daripada zina, itu yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi itu yang kedua, salah satu di antara Nabi yang berbicara waktu kecil dari golongan Nabi itu. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bayi waktu kecil setelah dilahirkan, Rasulullah ini pun bisa mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang dikatakan oleh baginda Nabi saat setelah dilahirkan. Apa itu dalam maulidnya? Rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Kata rahimakallah aw rahimaka rabbuk. Nah, itu diantaranya juga ucapan Rasulullah, rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Atau sebelumnya tadi. Nah, itu menandakan bahwa bayi laki-laki dari golongan Nabi yang belum saatnya berbicara sudah bisa berbicara. Ya, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad SAW, ada bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf. Nah, di antaranya lagi adalah bayi daripada Masyitoh yang dilempar oleh Fir'aun dengan dimasukkan dalam kuali. Nah, itu kan asalnya ragu-ragu, Masyitoh ini hendak masuk di dalam
masuk kawah itu. Lalu si anak ini yang meyakinkan Masyidah untuk tetap masuk ke dalam kawah tersebut, sekalipun mereka nanti mati dalam keadaan dipanggang atau dimasak oleh Fir'aun. Nah, itu diantaranya anak kecil yang bisa berbicara. Di antaranya lagi adalah anak kecil daripada saksi Juraij. Nah, tahu bagian Juraij nih pulang. Nah, tahu kita bisa belang ya mana? Juraij itu salah satu ahli ibadah. Dia berasing beribadah di suatu tempat khusus sampai-sampai 3 kali ibu daripada Juraij ini untuk datang berilang, tapi tetap ada dihirani oleh Juraij. Beribadah kuitan datang mengilangi, tetap Juraij ini beribadah lawan Allah sampai 3 kali kulit kuitan itu mengilangi, tetap Juraij beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesalnya, lalu si ibu ini pun berdoa, ya Allah, jangan matikan Juraij itu sebelum dia mendapatkan fitnah dari seorang perempuan. Akhirnya pada suatu ketika datanglah seorang pelacur ke tempat Juraij tersebut, tempat ibadah tadi. Lalu melepas segala pakaiannya dan mengajak Juraij untuk berbuat zina. Tapi karena Juraij ini adalah orang yang ahli ibadah, dia pun menolak kepada si perempuan tersebut. Nah, sama nih, ada wanita juga melakukan maksiat kan? Diusir oleh Juraij. Saking kesalnya si perempuan ini, akhirnya ketika bertamuan lawan seseorang pengembala kambing, lalu dia berzina dengan si pengembala kambing tersebut. Akhirnya hamil dan melahirkan, dan dia mengatakan bahwa anak yang kulahirkan ini adalah hasil hubunganku dengan Juraij. Difitnah oleh si perempuan tadi. Ujarnya, ini anak nenek, bukan ikam jangan tertipu, ini ahli ibadah segala macam, itu luarnya aja. Nina, faktanya bahwa anak yang kulahirkan ini adalah hasil daripada hubungan dengan Juraij. Akhirnya orang kampung makadanya mendatangi dan merobohkan tempat ibadah daripada Juraij tersebut. Lalu Juraij mengatakan, mana anak yang kalian katakan bahwa itu adalah hasil daripada hubunganku dengan si perempuan tersebut? Bawa ke sini. Dibawalah anak tadi. Lalu Juraij pun sholat 2 rakaat dan mengatakan kepada si anak tersebut, siapakah ayahmu yang sebenarnya? Lalu si anak ini pun berpandir, dan asalnya kada bisa berpandir napa-napa. Saat itu berpandir dan mengatakan bahwa ayahku yang sebenarnya adalah seorang pengembala. Nah, hanya sadar hubungan rapatnya buat kampung tadi. Lalu akhirnya mereka meminta maaf kepada Juraij, dan akhirnya mereka pun membangunkan tempat ibadah yang mereka hancurkan sebelumnya. Nah, ini Juraij kisahnya juga bahwa apa namanya, anaknya tadi bisa berpandir, walaupun pada umur saat itu sebenarnya kada bisa berpandir. Nah, dapat kita ambil kisah ini pulang, hati-hati kita lawan kuitan. Walaupun dalam perbuatan taat sudah, walaupun dalam perbuatan taat ibadah lawan Allah, tapi kuitan di palampang, akhirnya doa kuitan kabul. Nah, juga kuitan nih hati-hati juga pulang tuh, jangan sing sambat-sambat, ya kan? Keduanya sama-sama saling menjaga, tuh si anak menjaga haknya lawan kuitan. Nah, kuitan ini juga seharusnya tuh jangan mendoakan nang ada baik lawan kuitan, lawan anak tuh. Apalagi kuitan bini, kuitan mama, nah itu tambah mendoakan tentang kejahatan, tambah cepat kabulnya. Nah, yang kedua, jangan sampai itu pandir itu ada berem,
Apalagi lawan anak pernah, jangan sembarangan. Menurut Bahari ya kan, anak salah dia kan tetap dianggap beriman. Anak beriman, anak yang pintar dan soleh, itu salah kan? Ya kan? Mun pada dasar bongol, nah dasar membongol juga sekarang selawasan nih, anak seorang juga menyumpahi bongol. Akhirnya anaknya membongol juga. Nah jadi itu diantara kisah-kisah anak yang belum seharusnya bisa berpandir, tapi bisa berpandir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satunya tadi adalah orang yang takut kepada Allah yang diajak oleh seorang perempuan, yang mana perempuan tadi memiliki kedudukan dan memiliki harta. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini mendapatkan nantinya kenaungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya lagi dari 7 golongan tersebut, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seorang laki-laki yang duduk di dalam waktu sunyi sampai-sampai meneteskan kedua air matanya, sampai-sampai matanya itu meneteskan air mata. Nah, maka itu juga termasuk orang yang mendapatkan kenaungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki yang duduk dalam keadaan sunyi, di mana orang lain dalam keadaan lalai kepada Allah, ingat-ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, sampai-sampai meneteskan air mata karena takutan lawan Allah, takutan lawan dosa-dosa yang diperbuat dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini pun mendapatkan naungan di sisi Allah. Nah, itu diantara orang yang takutan lawan Allah, sehingga di hari kiamat nantinya ia mendapatkan kenaungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa rajulun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu. Jadi 7 golongan itu. Yang pertama imam yang adil, yang kedua adalah seseorang yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh dewasa, tumbuh ganal dalam keadaan beribadah lawan Allah. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, sehingga dia selalu mendatangi masjid itu untuk beribadah, khususnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka itu juga orang akan mendapatkan kenaungan. Yang keempat tadi adalah seorang perempuan, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan untuk berbuat zina, padahal si perempuan ini memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan, tapi si laki-laki ini pun mengatakan, inni akhafullah, aku takut lawan Allah. Di antara yang lagi adalah seorang laki-laki yang mana dia bersedekah, ya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Di antaranya lagi adalah seorang laki-laki yang menapakahkan, yang mensedekahkan hartanya sampai-sampai dia menyembunyikan tersebut. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinapakahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki yang duduk sembunyi-sembunyi, yang duduk bersunyi-sunyi, lalu mengalirlah kedua air matanya. Nah, maka itu diantara orang yang mendapatkan kenaungan.
Di sini nah kita ambil syahidnya adalah seorang yang takutan karena Allah diajak oleh perempuan, atau seorang yang berzikir karena Allah takutan sampai dia menangis meneteskan air mata, maka orang tersebut mendapatkan kenaungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun khauf yakni takut akan Allah Ta'ala, akhirnya kita sambung itu dulu. Mudah-mudahan dengan kita berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah dan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita halal, minta maaf, minta ridho di akhirat. Ala hadhihi solehah wa ala ma fi soleh wa ila hadratin nabi al-fatihah. Kami terima wakil langsung untuk pondok pesantren Al-Musyid Al-Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk hajah murni